pagi ini kita bisa melaksanakan sebuah forum diskusi atau simposium yang bertaraf internasional dengan tema Islam Nusantara, agar pemahaman Islam Nusantara bisa dilandasi dengan argumentasi ilmiah, dengan argumentasi ilmiah yang rasional, sehingga bisa menangkis atau minimal menghilangkan, meminimalisir kesalahpahaman dari berbagai pihak yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja mereka kontra pikiran atau ide Islam Nusantara. Islam Nusantara, ide yang dicetuskan oleh pengurus besar ulama pada tahun 2014 untuk tema besar Muktamar NU tahun 2015. Jadi setahun sebelum Muktamar sudah kita tetapkan dalam rapatnya bahwa tema besar nanti adalah memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban dunia. Itu artinya bahwa kita sudah mempersiapkan secara konseptual seperti apa Islam Nusantara itu dan harus bagaimana dengan Islam Nusantara ini, apa yang kita harapkan dari tema itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat, setiap bangsa memiliki kebanggaannya masing-masing. Mempunyai agamanya, budayanya, bahasanya, tradisinya, peradabannya yang mereka banggakan masing-masing. Yang harus kita hormati. Harus saling menghormati. Wala tasubbul ladzina tad'una min dunillah fayasubbul adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Janganlah kamu sekali-kali mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Nanti mereka mencaci maki Allah. Karena sungguhnya Allah telah menjadikan bagi setiap umat budayanya masing-masing, agamanya, bahasanya, tradisinya, peradabannya yang mereka banggakan. Alhamdulillah, Kiai Hasyim Asy'ari di Indonesia sejak tahun 15 atau 16, 1915, 1916, sudah mempunyai jargon yang sangat terkenal, yaitu jargon yang menyatukan antara teologi dengan pemikiran politik yang besar, yaitu hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda seorang mukmin harus nasionalis, harus cinta tanah air. Anda orang mukmin harus cinta membela tanah air. Anda nasionalis harus beragama, harus beriman. Ini luar biasa. Hubbul waton iman, ini contoh yang paling nyata Islam Nusantara. Islam yang harmonis dengan nasionalisme yang diisi dengan nilai-nilai spirit ruhul Islam. Sehingga Kiai Hasyim Asy'ari mujahid muslim dan mujahid qaumi watani. Mujahid nasionalis dan mujahid Islam. Kiai Wahab, Kiai Bisri, dan Kiai-Kiai semuanya, Kiai-Kiai NU ini, semuanya. Mujahidin muslim, mujahidin Islam, berjuang untuk Islam, juga mujahidin qaumiyin, wataniyin, mujahidin nasionalis Indonesia. Inilah contoh bagaimana pemikiran Islam Nusantara yang sudah mantap, yaitu hubbul waton minal iman. Saking terkenalnya banyak orang mengira itu hadis. Bukan, itu adalah dawuhnya atau syiarnya, jargonnya Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Jadi artinya apa? Nasionalisme yang di Indonesia ini, dari kita ini adalah shadir al-qalbil mu'min, muncul dari hatinya seorang beriman. Bukan muncul dari seorang hati yang tidak orang sekuler atau orang yang tidak beriman. Lahirnya qaumiyah nasionalisme di kita ini dari seorang ulama, seorang kiai besar, Kiai Hasyim Asy'ari, seorang mujahid muslim, sehingga nasionalismenya tidak lepas dari spirit agama. Agamanya pun, Islamnya bisa memperkuat perjuangan nasionalis atau ide nasionalisme di kita ini. Ini juga antara lain tipologi Islam Nusantara, Islam di kita Indonesia ini.
mudah-mudahan kita bisa mengekspor, kita bisa mengekspor pemikiran seperti ini ke negara-negara Timur Tengah, terutama negara Islam yang terus-menerus konflik di sana, yang sampai sekarang masih kita saksikan. Afghanistan lebih parah lagi, Syria masih parah, terus-terusan, tiap hari ada bom, sang pembunuh. Irak juga masih belum selesai, Libya belum selesai. Mudah-mudahan mereka bisa melihat, bisa membaca, bisa bercermin dari umat Islam Indonesia, umat Islam yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural, bineka, sekian ratus ribu pulau, sekian ratus suku, sekian ratus bahasa, budaya, tradisi, peradaban, tapi kita bisa hidup damai, toleran, moderat, bisa hidup menyatu, semuanya menjunjung tinggi kebersamaan, yaitu menjadi NKRI bersama. Nah, ini artinya apa? Islam Nusantara sudah menjadi terminologi sebuah sikap Islam yang ramah, yang toleran, yang moderat, bukan berarti Islam yang di Nusantara saja, tapi Islam yang ramah, santun, dengan peradaban, harmonis dengan peradaban, itulah Islam Nusantara. Atau dengan bahasa lain, Islam yang bersifat ilahiyah, samawiyah, menyatu dengan budaya, hadarah, thaqafah yang bersifat profan, insaniyah, waqi'iyah. Dibalik juga boleh, hadarah, thaqafah yang bersifat waqi'iyah, ardiyah, menyatu dengan agama yang bersifat samawiyah, ilahiyah. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ringkas saja. InsyaAllah nanti kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa, hazanah yang luar biasa dari Pak Azumadi Azro dan dari yang lain-lain. Saya kenal persis Pak Azumadi Azro, orang pertama kali menulis tentang jaringan ulama Nusantara. Itu disertasinya di Harvard apa di Temple ya. Pokoknya disertasinya itu adalah jaringan Islam Nusantara. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat bersimposium, selamat berseminar. Wallahu yahfadzukum jami'an wa ya'khudh bi'aydikum ila fislah wal khair wa huwal fiqh lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya Ketua PBNU membuka dengan resmi simposium International Symposium Cosmopolitanism of Islam Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim.